Halo guys, jumpa lagi di Lia Afifah Channel. Kali ini kembali kita akan mereview sebuah film. Film ini berjudul Midnight Runners. Film Midnight Runners berasal dari Korea Selatan dan bergenre laga komedi. Film ini dibintangi oleh Park Seo Joon dan juga Kang Hanel. Alur film ini bermula di sebuah camp sekolah kepolisian Korea Selatan, di mana terdapat dua orang murid akademi yang bernama Park Ki Joon yang diperankan oleh Park Seo Joon dan Kang Hyul yang diperankan oleh Kang Hanel. Pada awalnya mereka bukanlah teman dekat, akan tetapi ketika Hyul terjatuh di bukit ketika melaksanakan tes, Ki Joon membantunya karena takluk dengan iming-iming akan ditraktir makan daging panggang Korea. Disinilah pertemanan mereka bermula. Ki Joon dan juga Hyul melakukan banyak hal bersama. Kemudian salah satu teman mereka yang bernama Jae-ho memamerkan sebuah foto perempuan yang merupakan pacarnya. Karena Jae-ho tidak ingin memberitahu di mana ia bertemu dengan pacarnya, Ki Joon membuatnya bicara dengan menguncinya dalam sebuah latihan judo. Jae-ho memberitahu bahwa ia bertemu dengan pacarnya di sebuah klub malam bernama Octagon. Ki Joon dan Hyul kemudian meminta izin kepada pengurus akademi yang bernama Profesor Yang untuk pergi ke klub tersebut dan akhirnya disetujui. Ketika mereka sampai di klub Octagon tersebut, suasana sangat wah bagi mereka. Akan tetapi mereka tidak bisa menemukan satu perempuan pun yang mau menjadi pasangan mereka. Hal ini dikarenakan mereka bukanlah orang kaya dan juga merupakan salah satu calon anggota polisi. Hal ini menyebabkan para wanita menjauh dari mereka. Kemudian mereka pun akhirnya pergi ke sebuah warung minum untuk mengobrol. Sepulangnya dari sana, mereka bertemu dengan seorang gadis berjaket pink yang bernama Lee Yeon Jung. Mereka ingin berkenalan, tetapi tidak ada yang berani mendekat dan meminta nomor teleponnya. Mereka akhirnya memutuskan untuk sweet dan yang kalah akan meminta nomor tersebut. Karena mereka sibuk menentukan siapa yang akan meminta nomor handphone Yeon Jung, sebuah mobil box berwarna putih kemudian diam-diam mendekati Yeon Jun dan memukul kepalanya dari belakang kemudian menculiknya. Ki Joon dan juga Hyul yang melihat kejadian ini kemudian berlari untuk mengejar mobil tersebut, namun hasilnya nihil. Mereka kemudian berniat melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian setempat, namun mereka tak menanggapi hal ini. Bermodalkan keberanian, mereka mencari jejak Yeon Jung dengan kembali ke TKP dan menemukan sebuah bungkusan makanan yang bernama tteokbokki. Mereka pun berkeliling mencari si penjual namun tak ketemu jua. Akhirnya mereka bertemu dengan seorang penjual tteokbokki yang sama. Penjual itu mengatakan bahwa gadis yang bernama Yeon Jung ini bekerja di seberang sebuah minimarket dan tempat itu adalah tempat untuk pria bersenang-senang yang berkedok salon pembersih telinga. Ki Joon dan Hyul yang merupakan siswa sekolah kepolisian tentu saja tak bisa masuk ke tempat itu karena jika ketahuan mereka akan segera diusir dari sekolah akademi. Mereka kembali melakukan sweet. Hyul pun kalah dan kemudian ia masuk ke tempat itu. Sementara itu Ki Joon yang menunggu di depan untuk berjaga-jaga. Karena Ki Joon tergoda dengan seseorang yang sedang memakan ramen dan sosis, ia pun kemudian pergi ke seberang untuk membeli ramen tersebut sambil menjaga Hyul. Ketika sedang asyik makan, tiba-tiba ada dua orang polisi yang berpatroli untuk memeriksa basement itu. Ki Joon pun mengalihkan perhatian mereka agar Hyul tak ketahuan. Ia kemudian menghina polisi tersebut dengan panggilan-panggilan aneh. Tentu saja hal ini membuat para polisi itu marah dan mengejar Ki Joon. Sementara itu, Hyul terpesona dengan salah satu gadis di sana dan hampir saja melupakan misinya. Ia kemudian menyebutkan ciri-ciri Yeon Jung dan gadis itu pun memberikan alamat rumah Yeon Jung. Hyul terkejut melihat sebuah mobil patroli yang terparkir di depan salon itu. Ki Joon kemudian mengajak Hyul untuk segera berlari. Mereka kemudian segera menuju alamat yang diberikan dan mengetuk pintunya untuk memanggil anggota keluarga Yeon Jung. Tetapi yang keluar malah seorang pria yang mencurigakan dan kemudian ia kabur melalui jendela belakang. Ki Joon dan juga Hyul yang mengetahui hal ini segera mengejar pria itu dan mereka pun mendapatkannya ketika pria itu bersembunyi di salah satu parkiran dekat rumahnya. Setelah menginterogasi, pria itu mengatakan bahwa ia telah menjual Yeon Jung kepada sekelompok orang. Ia tak tahu detailnya dan kemudian memberikan sebuah kartu nama yang beralamatkan di sebuah desa pecinan. Ternyata itu adalah alamat sebuah restoran. Ki Joon dan juga Hyul pun datang ke sana untuk menyelidiki, namun mereka ketahuan dan akhirnya bertarung dengan sekelompok orang di sana. Dikarenakan mereka mempelajari bermacam-macam jenis bela diri, mereka akhirnya mengalahkan orang-orang itu dan menemukan seorang bos geng dan memaksanya untuk memberitahukan di mana Yeon Jung berada. Mereka pun kemudian menuju sebuah bangunan tua. Bos geng itu mengarahkan mereka ke tempat Yeon Jung.
Mereka sangat terkejut dengan keadaan ini, di mana ada banyak sekali gadis yang diculik di dalam ruangan tersebut. Bahkan salah satunya sedang sakit parah dan memiliki luka infeksi di area perutnya. Ki-jun dan juga Hyul berniat membawa mereka keluar, namun akhirnya dihadang oleh sekelompok orang-orang yang sama. Mereka pun kalah dalam jumlah dan kalah telak. Kemudian mereka dikurung dan digantung di sebuah ruangan. Setelah mereka sadarkan diri, Ki-jun berhasil lolos dari posisinya yang tergantung dan kemudian segera menyelamatkan Hyul. Mereka pun kabur, tetapi karena salah satu anggota geng ini terbangun, mereka akhirnya ketahuan dan dikejar oleh anggota geng ini. Ki-jun dan juga Hyul berlari hingga ke depan sebuah pos polisi. Para anggota geng ini tentu saja tak berani mendekat dan melepaskan Ki-jun dan Hyul begitu saja. Ki-jun dan juga Hyul kemudian segera masuk dan melaporkan hal ini kepada petugas yang berjaga. Kemudian mereka dimintai kartu identitas. Karena dompet mereka diambil oleh para geng itu, mereka pun tak memilikinya. Petugas kepolisian ini mengatakan bahwa ia harus melihat kartu identitas mereka terlebih dahulu karena ini merupakan sebuah prosedur. Ki-jun dan petugas ini akhirnya berdebat dan si petugas menembakkan pistolnya untuk menyetrum mereka berdua. Mereka pun akhirnya tak sadarkan diri. Keesokan harinya, salah satu guru mereka dari Akademi Kepolisian yang bernama Profesor Yang Sung-il datang untuk menjemput mereka. Ki-jun dan juga Hyul kemudian menceritakan apa yang terjadi pada malam itu. Ternyata Profesor Yang telah mengetahui bahwa ada sebuah organisasi yang bertujuan untuk menculik para gadis dan menjual sel telur mereka kepada orang-orang yang tidak mempunyai keturunan. Hal ini tentunya ilegal. Mereka mencekoki obat kepada para gadis itu, sehingga mereka bisa membuat banyak sel telur dan menjualnya secara ilegal. Ketika mereka sampai di rumah penampungan para gadis itu, mereka tak menemukan apapun dan para gadis itu tentunya telah dipindahkan ke tempat lain. Ki-jun dan juga Hyul pun kembali ke akademi. Hyul kemudian teringat bahwa ayah Jae-hoo merupakan seorang polisi. Ia bertanya apakah ayahnya mengenali seseorang yang bekerja di pusat pemantauan CCTV di daerah Gangnam. Jae-hoo pun menjawab bahwa mereka juga mengenali seseorang di sana yang mereka juluki Medusa. Medusa adalah senior mereka yang terkenal garang tetapi baik hati. Ki-jun dan Hyul segera menelpon Medusa dan berbohong bahwa ada seorang teman mereka yang menjadi korban tabrak lari. Mereka melaporkan hal ini kepada petugas kepolisian tapi ternyata mobil itu tidak terdaftar. Mendengar hal ini, Medusa langsung menyetujuinya dan bersedia membantu mereka untuk menemukan mobil tersebut secara manual. Sementara itu, Ki-jun dan juga Hyul berlatih sekelas mungkin agar dapat mengalahkan kawanan anggota geng tersebut. Mereka bahkan meminjam berbagai macam alat kepolisian kepada pihak sekolah dengan mengatasnamakan Profesor Yang. Beberapa hari kemudian, Medusa menelpon mereka dan mengatakan bahwa ia menemukan mobil itu. Ia juga menemukan keunikan bahwa ada sebuah mobil lainnya yang berlogo klinik kandungan H di belakang mobil putih tersebut. Ki-jun dan Hyul juga mengetahui bahwa klinik tersebutlah yang merupakan tempat di mana para anggota organisasi ini menjual sel telur para gadis itu. Ketika harinya tiba, mereka segera pergi ke klinik itu untuk menyelamatkan Yeonjung dan yang lainnya. Akan tetapi, mereka lagi-lagi bertemu dengan kawanan anggota geng tersebut. Pertarungan tak dapat dihindari, sementara itu Yeonjung telah memasuki ruang operasi untuk diangkat sel telurnya. Ki-jun dan Hyul bertarung sekuat tenaga dan berhasil mengalahkan anggota geng itu di garasi mobil. Akan tetapi ketika mereka ingin naik ke lantai 8 untuk menuju ruang operasi, mereka dihadang oleh Yeonchung yang merupakan bos besar dari organisasi ini. Yeonchun yang memiliki tubuh lebih besar dari mereka sangat sulit dikalahkan. Tetapi karena kekompakan mereka, Yeonchun kemudian tumbang dan beberapa saat kemudian mereka pun memborgolnya. Segera setelah itu, mereka masuk ke ruang operasi dan menemukan Yeonjung. Hyul dengan cepat menumbangkan si dokter yang tidak bertanggung jawab itu. Kemudian, mereka membawa Yeonjung yang sedang tidak sadarkan diri karena pengaruh anestesi. Mereka akhirnya menemukan para gadis lainnya di sebuah ruangan di klinik tersebut. Pihak kepolisian kemudian datang sesaat itu dan membereskan hal ini. Sedangkan Hyul dan Ki-jun disidang karena perbuatan mereka yang dinilai dapat membahayakan diri mereka dan mempermalukan akademi karena telah kabur dan menyalahgunakan senjata kepolisian. Profesor Yang pun membantu mereka di persidangan dan hasilnya mereka tidak diusir dari akademi tetapi akan menjalani hukuman sosial selama 475 jam lamanya. Ketika mereka sedang menjalani hukuman, Yeonjung muncul dan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Mereka pun menyambut Yeonjung dengan hangat dan mengajak Yeonjung berjalan-jalan di area kampus.